Aku cuma mencari udara sejuk saja, ucap Sergio. Aku heran, kenapa kita selalu bertemu? Atau jangan-jangan kamu membuntuti aku? Tanya Gaby dengan nada ketakutan. Namun Sergio berusaha untuk menenangkan agar rasa curiga itu hilang di pikiran Gaby. Tenang saja, aku hanya mau jadi teman kamu, walau hanya selewat, ucap Sergio. Terima kasih, untuk saat ini aku tidak butuh teman, ucap Gaby. Tapi aku butuh, jawab Sergio. Maafkan aku sangat buru-buru, terang Gaby sambil meninggalkan Sergio. Gaby berjalan sambil mencari taksi. Tak terasa air susunya keluar terus-menerus. Sontak Gaby merintih dan menangis, karena tak ada yang disusuinya. Taksi itu datang, dan Gaby segera masuk ke dalam taksi. Sesampainya di rumah, Gaby dikabari info pekerjaan oleh Valeria. Valeria memberitahu adanya lowongan pekerjaan di sebuah outlet barang mewah, seperti pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain, yang memiliki nama besar. Mendengar itu, Gaby langsung menyanggupi dan langsung diterima di outlet tersebut. Di outlet itu menjual perlengkapan bayi yang sangat mahal. Gaby mengelus pakaian bayi bercorak macan. Sahabatnya yang bernama Liliana melihat Gaby yang selalu murung. Kenapa Gaby? Wajah kamu seperti tidak sehat. Payudara kamu juga basah, ucap Lilian. Aku baru saja kehilangan anakku, jelas Gaby. Astaga, gadis semuda kamu sudah punya anak. Lantas di mana suamimu? Tanya Lilian lagi. Gaby hanya menggelengkan kepala tanpa sepatah kata. Kalau gitu kamu istirahat dulu saja di kamar atas. Kalau bos datang akan segera aku bangunkan, ucap Lilian pada Gaby. Gaby bergegas beristirahat sambil menahan sakit payudaranya. Tak lama, Sergio datang untuk berbelanja pakaian dan baju bayi. Lilian menyapa dengan ramah karena Sergio adalah pelanggan setianya. Selamat datang tuan, silahkan dipilih atau mau saya rekomendasikan, ucap Lilian ramah. Biar aku saja yang pilih sendiri, jawab Sergio ramah. Setelah 1 jam memilih banyak barang, Sergio pun menyerahkan barang pada Lilian untuk melakukan transaksi pembayaran. Wah, ada pakaian bayi. Apakah ini titipan? Tanya Lilian. Tidak, baju ini milik anakku, ucap Sergio. Wah, kapan tuan menikah? Tanya Lilian. Aku tidak menikah. Oh ya, apa kamu punya ASI? Atau kalau punya, maukah kamu jadi ibu susu anakku? Akan aku bayar mahal tentunya. Tenang saja, kamu gak usah keluar dari sini. Anggap saja pekerjaan dari aku hanyalah sebuah part-time, ucap Sergio sambil menggodai. Sayang sekali, aku belum menikah, apalagi mempunyai anak. Maka sudah jelas aku tidak memiliki ASI. Kalau ada, nanti akan aku rekomendasikan, ucap Lilian sambil tertawa. Baiklah, nomor teleponku sudah tercantum di sini, jadi nanti kamu bisa hubungi aku, ucap Sergio. Barang-barang itu dibawa oleh supir dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Tak selang beberapa lama dari tidurnya, Gaby terbangun. Dia turun ke bawah untuk membantu Lilian. Gaby? Tanya Lilian. Maaf kalau aku tidur terlalu lama. Aku malu dan takut kalau bos datang. Lagi pula aku masih baru di sini, ucap Gaby yang merasa tidak enak. Astaga Gaby, aku lupa. Tadi ada pelanggan outlet ini datang untuk dicarikan seorang ibu susu, ucap Lilian pada Gaby yang masih bingung. Maksudnya? Tanya Gaby. Jadi anaknya butuh ASI. Aku nggak tahu istrinya di mana, tapi sepertinya pekerjaan itu cocok buat kamu sebagai sampingan, ucap Lilian. Sepertinya akan sangat lelah, apalagi kita pulang sangat malam, ucap Gaby. Ayolah, apa salahnya kalau dicoba? Kamu juga kan butuh biaya untuk lanjut kuliah. Gajinya besar, apalagi dia seorang pengusaha. Kalau kamu mau, besok dia akan datang ke sini. Pikirkan saja dulu. Nanti, jangan lupa kabari aku kalau kamu berminat. Kamu juga harus memikirkan kesehatan kamu. Payudara kamu butuh objek untuk disusui. Kalau tidak, nanti darah di payudaramu membeku, ucap Lilian menakut-nakuti. Sedangkan di kediamannya, Monica telah bersiap untuk pergi ke Milan. Monica akan sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai model. Sayang,
Aku besok akan pergi ke Milan. Maaf kalau nggak ketemu dulu. Aku sangat sibuk dan berburu, ucap Monica dalam pesan singkatnya. Namun Sergio sama sekali tidak menghiraukan pesan Monica. Sergio hanya fokus pada pencarian ibu susu agar anaknya bisa tumbuh sehat. Tak lama dari itu, Albert pun mengikuti kepergian Monica ke Milan. Tanpa sepengetahuan Monica, Albert diam-diam membuntuti. Lilian mendapat kabar jika Gaby setuju untuk bekerja sebagai ibu susu. Tak lama Lilian langsung mengabari Sergio, dan itu membuat Sergio bernafas dengan lega. Pasalnya, Monica yang meminta agar memiliki anak, malah tak mempedulikan keadaan Sergio yang pontang-panting harus mengurus bayi. Ya Tuhan, syukurlah, biar aku jemput dia, ucap Sergio. Jangan Tuan, biar Tuan kasih saja alamat Tuan. Nanti, dia yang akan ke sana bersamaku, ucap Lilian pada Sergio dalam saluran telepon. Baiklah, aku tunggu, ucap Sergio. Suasana di Milan, tampak Monica tengah mempromosikan sebuah brand produk kecantikan, di mana dia adalah seorang brand ambasador produk tersebut. Di sebuah seminar dengan berbahasa Inggris yang fasih, Albert juga menghadiri acara tersebut hingga selesai. Albert juga membawa buket bunga mawar pink yang indah untuk Monica yang juga mengenakan dress berwarna pink di acara itu. Kamu ada di sini? Tanya Monica dengan nada halus. Iya, aku sengaja kesini, mau lihat kamu aja, jawab Albert singkat. Ya Tuhan, Albert, se-effort itu. Sedangkan calon suamiku malah tidak banyak berkomentar dan selalu tidak setuju dengan jalanku, batin Monica. Monica, kok kamu diam aja sih? Tanya Albert. Apa karena usia Albert lebih matang dari Sergio, makanya dia sangat dewasa menyikapi keadaan. Tapi apalah daya, mereka hanya berbeda usia, gak jauh selisihnya, batin Monica lagi. Monica, apakah malam ini masih ada acara? Aku mau ngajak kamu makan malam di restoran terbaik di kota ini, ucap Albert. Tidak ada, ucap Monica yang terbangun dari lamunannya. Kalau begitu aku tunggu kamu di bawah, bye, ucap Albert dengan halus. Sontak Monica memberikan lambaian tangan sambil tersenyum. Apa-apaan tanganku ini? Gak mungkin kalau aku suka sama dia. Dia itu kan bukan pemilik perusahaan. Dia hanya bekerja di bawah naungan perusahaan yang dimiliki Sergio, calon suamiku, ujar Monica. Sepulang dari pekerjaannya pukul 7 malam, Gaby segera bersiap untuk pergi ke rumah seseorang yang membutuhkan jasanya. Kamu gak mau antar aku, Lilian? Tanya Gaby polos. Sepertinya di rumahku sedang ada acara. Kamu bisa kan pergi sendiri? Dia orang baik. Aku yakin kok kamu gak akan diperlakukan buruk, ucap Lilian. Gaby menggenggam tangan Lilian dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa memberikan ASI, ucap Gaby. Iya, sama-sama. Kamu juga kan butuh biaya buat kuliah. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Dan jangan lupa hati-hati di jalan ya, ucap Lilian. Iya, itu pasti, ucap Gaby. Kembali ke suasana di Milan. Albert dan Monica tengah menikmati indah makan malam bersama. Sedari tadi Albert memperhatikan Monica. Ada apa? Apa make up aku aneh? Tanya Monica. Tidak, kamu cantik sekali. Apalagi tadi kamu terlihat bercahaya, ucap Albert. Monica tersipu malu dengan ungkapan perasaan Albert padanya. Kamu tuh suka banget melebih-lebihkan semua yang ada di diri aku. Padahal aku ini hanya wanita biasa. Terbukti kalau aku di mata Sergio bukanlah apa-apa, ucap Monica. Mungkin Sergio kurang bersyukur memiliki calon istri yang cantik, baik, juga seorang model ternama, jawab Albert dengan suaranya yang gagah dan penuh wibawa. Andai ucapan itu keluar dari mulut Sergio, batin Monica. Jangan melamun, ayo makan lagi, ungkap Albert. Iya, maaf, aku gak fokus dari tadi, jawab Monica. Gaby telah sampai di kediaman mewah. Dia tidak menyangka yang membutuhkan jasanya adalah bukan orang sembarangan. Ya Tuhan, aku mimpi apa?
Aku menyusui anak dari seorang yang kaya raya. Tapi makananku kan makanan orang murahan. Bagaimana kalau anaknya sakit karena menyusui dari seorang orang miskin seperti aku? Batin Gaby. Gaby pun memencet bel dan seorang asisten rumah tangga membuka pintu tersebut. Gaby dipersilakan duduk dan dia melihat ornamen mewah di ruang tamu yang megah itu. Lampu hias yang indah serta lantai yang terlihat mengkilap menjadi hiasan glamor. Aku semakin tidak percaya diri kalau aku bekerja di sini. Apa Lilian salah orang? Tidak salah orang. Batin Gaby mulai gelisah. Seorang lelaki turun dari lift rumahnya tersebut dan menemui Gaby. Dia mengantar Gaby ke ruang Big Boss untuk diinterview. Gaby juga menggunakan lift rumah tersebut sambil melihat-lihat ke atas. Ya Tuhan, mungkin aku salah orang. Aku takut bayi itu mulus-mulus karena menyusui ASI dariku. Aku takut nanti ditangkap polisi dan dihukum hanya karena makananku hanya makanan orang miskin. Ya Tuhan, aku mohon tolong aku. Batin Gaby yang suasana hatinya semakin memburuk. Mari silakan masuk, tuan muda menunggu di dalam, ucap lelaki yang mengantarkannya tersebut. Saat Gaby masuk, dia terkejut melihat lelaki yang tengah berdiri di dalam ruangan itu. Ya Tuhan, ucap Gaby yang masih terkejut.